저희 애기 좀 찾아주세요. 왜 다른 기관에? 아니 어머니 지금 밥할 동안 엄청 바쁘죠. Suatu malam di kepolisian Hoyang, di tengah curah hujan yang sangat lebat, pihak kepolisian menerima telepon jika pihak militer tiba-tiba menemukan sesuatu di atas Gunung Hoak. Dan pada malam itu, seorang wanita menelpon kliennya yang jika kita dengar dari bahasanya, kliennya berasal dari luar negeri. Mereka membicarakan tentang seorang anak yang akan dikirim ke kliennya itu, dan anak yang tidak cukup baik akan ditempatkan di tempat yang lain. Setelah itu, di kepolisian Jeonnam, seorang ibu muda mengaku kehilangan bayinya sepekan yang lalu. Ia sudah melaporkannya kepada Soman, namun tidak ada tanggapan. Soman tidak terlalu menanggapinya karena ia hanya mau menerima kasus besar saja. Bahkan, ia menyuruh ibu muda itu mendatangi kepolisian yang lain. Sangsu kemudian membawa ibu muda itu ke timnya saja. Menurutnya, jika ibu muda itu mau duduk di meja timnya, ia pasti dibantu daripada duduk di meja Suman yang sebenarnya tidak mengerjakan apa-apa, tapi seolah-olah ia sangat sibuk. Setelah itu, ibu muda itu duduk di meja tim 1 dan menceritakan jika ia kehilangan bayinya bernama Kim Jong-woo berusia 5 bulan yang hilang saat ia tertidur di samping bayinya. Selimut bayinya pun juga ikut hilang dan selimut itu mempunyai ukiran penyu kuning. Lalu, ciri bayinya adalah mempunyai 2 ibu jari di jari kirinya. Ibu muda ini tidak mempunyai suami lagi. Ayah Kim Jong-woo telah tiada sehingga Kim Jong-woo adalah anak yatim dan tidak ada yang ibu muda itu curigai. 저희 종우 좀 꼭 찾아주세요. Di rumah sakit, pihak militer menemukan jasad-jasad bayi yang dikubur secara massal di atas Gunung Hoak. Anehnya, setelah mereka periksa, semua bayi ini adalah anak yatim piatu dan salah satunya memiliki jari ekstra. Lalu tiba-tiba, jasad-jasad bayi itu diambil paksa oleh kepolisian Hoyang tanpa surat perintah. Karena jasad-jasad ini milik panti asuhan yang telah meminta bantuan kepada polisi Hoyang. Tapi, berita pun bocor dan masuk koran. Tim 1 yang mendengar berita itu tidak mau langsung menyimpulkan jika salah satu jasad bayi itu bisa jadi Kim Jong-woo. Mereka mencoba menenangkan ibu Kim Jong-woo dari berita yang tersebar itu dan akan menyelidiki lebih dalam lagi. Tim 1 kemudian pergi ke kepolisian Hoyang untuk meminta keterangan. Sampai di sana, menurut kepala tim dari kepolisian Hoyang, bayi-bayi itu berasal dari panti asuhan yang meninggal karena campak. Mereka dikebumikan secara massal oleh pihak panti agar penyakitnya itu tidak tersebar. Sangsu lalu bertanya tentang upacara pemakaman, namun kepala tim itu berkata jika mereka itu adalah anak-anak yatim, jadi tidak perlu upacara pemakaman. Dan sebentar lagi, bayi-bayi itu akan segera dikremasi. Tim 1 yakin ada sesuatu yang janggal dari panti asuhan itu. Kenapa tiba-tiba banyak bayi yang dikubur bersamaan dan tiba-tiba setelah kuburan itu ditemukan, mereka langsung ingin mengkremasinya. Mereka yakin kepolisian Hoyang pasti disuap oleh panti asuhan untuk tutup mulut. Yonghan kemudian menyuruh Jonghan dan juga Hojong ke rumah sakit militer, sementara dia dan Sangsu akan pergi ke panti asuhan. Sayangnya, pihak rumah sakit tidak mau memberikan info apa-apa karena saat ini, dokter yang menangani jasad-jasad bayi itu tiba-tiba dipindahkan ke pulau terpencil, serta jurnalis yang merilis berita ditabrak oleh orang yang tidak dikenal dan sekarang tidak sadarkan diri. Lalu, saat di panti asuhan, Yonghan bertemu dengan pemilik panti. Ia menjelaskan jika semua yang ia lakukan legal dan sudah menuruti peraturan pemerintah. Jika bayi-bayi yang sakit akan dikubur seperti itu. Pemilik panti menyebutkan jika ia membangun panti ini karena banyak anak-anak yang terlantar akibat perang, dan di sana Yonghan lalu melihat jika banyak anak adopsi dari panti asuhan ini yang menurut pemilik panti masih banyak orang-orang di luaran sana yang peduli dan mengasihi anak-anak. Saat Sangsu bertanya apa saat mengadopsi, pemilik panti tersebut menerima uang lebih dari ketentuan. Pemilik panti pun merasa tersinggung karena menurutnya sama saja Sangsu telah menuduhnya melakukan praktik jual beli anak, dan ia kemudian langsung mengusir kedua detektif itu keluar. Bahkan ia akan segera mengajukan keluhan kepada pihak kepolisian Jeonnam. 내 말이 맞다니까요. 애들 훔쳐가지고.
Sang-su sangat yakin pemilik panti itu telah menculik dan menjual anak-anak. Ia langsung tahu setelah melihat foto-foto anak asuhan dari panti itu yang terlihat tidak bahagia dan seperti kelaparan. Sang-su yakin karena dia juga berasal dari panti asuhan. Lalu sebelum pulang, mereka melihat seorang anak panti yang seperti habis dipukuli dan sedang menangis. Saat ditanya, anak laki-laki itu malah memilih untuk pergi. Pak Yu tahu siapa pemilik panti tersebut. Dia adalah Audrey Ko, bernama asli Ko Gemja, di mana dulu Gemja termasuk ke dalam grup pro Jepang. Menurut Sang-su, tidak heran jika wajahnya mirip seorang pembelot Korea. Dulu Gemjo mengelola sebuah akademi bernama Sinkwang yang pada dasarnya adalah panti asuhan. Di sana, dia sering mengambil dan mencuci otak anak-anak untuk ikut berperang dan dia dibayar mahal oleh pemerintah Jepang. Setelah grup itu bubar, Gemjo pun lari ke Amerika dan setelah kembali, ia lalu membuka panti asuhan lagi. Jadi kira-kira praktik jual beli anak memang sudah ia lakukan sejak dahulu. 또 애들을 팔아먹었더라. 그렇지. Sementara itu, saat Yonghan makan siang di warung kimbap Nenek Ho, ia melihat cucunya, Sung Chol, berusaha untuk belajar menulis dan juga membaca agar menjadi orang hebat seperti Yonghan. Karena Nenek Ho dan juga cucunya itu baik kepadanya, Yonghan kemudian berniat untuk membalas budi. Ia meminta tolong kepada Haeju untuk bicara kepada kawannya Nansil agar mau melajari Sung Chol dan mereka akan memberikan hadiah untuk Nansil. Singkat cerita, Nansil mulai mengajari Sung Chol di toko buku Haeju. Tidak hanya membantu Sung Chol belajar, Yonghan juga membelikannya sepatu agar Sung Chol bisa mengganti sepatunya yang sudah rusak dan bisa lebih mudah membantu Nenek Ho di pasar. Dengan semangat dari Yonghan, Sung Chol berniat tumbuh menjadi pemuda yang berani. Ia bahkan sekarang berani melawan geng Dongdaemun yang masih saja meresahkan di pasar Jongnam. Si ular derik saja tidak berani menghadapi Sung Chol dan memilih untuk pergi dari pasar. Lalu, kemudian Pak Yu memerintahkan Ho Jong untuk pergi ke pulau terpencil tempat dokter militer itu dipindahkan. Sementara, Yonghan dan Sang-su menyelidiki kira-kira siapa yang telah menculik bayi Jungwoo. Mereka bertanya kepada Ibu Jungwoo, kira-kira siapa yang sering mampir ke rumah mereka. Ibu Jungwoo hanya bilang si pengantar batu bara, ibu penjual kosmetik Amerika, dan juga pengemis yang sering lewat di depan rumah mereka. Yonghan kemudian menanyai satu persatu orang tersebut, namun tidak ada satupun yang mengetahuinya. Dan akhirnya mereka kembali ke panti asuhan di mana Sang-su dan Yonghan berlutut agar Ibu Gemjo mau memaafkan mereka. Bahkan Yonghan berkata jika ia rela dicambuk dengan tongkat cinta milik Ibu Gemjo asal pemilik panti itu mau memaafkan kesalahan mereka. Gemjo pun langsung memaafkan kedua detektif itu asalkan hari ini Yonghan dan Sang-su mau bekerja secara sukarela di panti asuhan hari ini. Mereka berdua pun langsung membersihkan panti. Di sana, mereka lalu bertemu dengan anak-anak panti yang katanya mau divaksin di sebuah klinik. Dan saat hendak membuang sampah, Sang-su menemukan selimut milik Jungwoo yang cirinya mirip seperti Ibu Jungwoo ucapkan, yaitu memiliki ukiran penyu kuning. 죄송합니다. Meskipun mendapatkan bukti ini, tapi ini masih belum cukup untuk menangkap Gemjo. Ia bisa saja berdalih. Sementara itu Gyeonghan bertugas mencari tahu apa ada anak lain yang menghilang. Ternyata ada beberapa laporan kasus anak yang menghilang. Dan dari penelusuran Gyeonghan terlihat sangat aneh karena setiap korban yang kehilangan anaknya pasti memiliki kosmetik Amerika yang sama. Gyeonghan baru ingat jika Ibu Jungwoo juga memakai kosmetik tersebut. Dan ia pernah berkata jika penjual kosmetik sering mampir dan ia membawa tas berukuran besar. Artinya kemungkinan pelaku penculikan itu adalah wanita tersebut. Setelah mereka selidiki, rupanya wanita penjual kosmetik Amerika itu memiliki banyak sekali hutang di tempat penjudian. Yonghan menyuruh pemilik tempat judi itu untuk gencar menagih hutang penjual kosmetik itu dengan syarat tempat judinya tidak akan Yonghan sita. 잔말 말고 내일까지.
Sementara itu, akhirnya Hojong kembali setelah lama berlayar menuju pulau terpencil dan bertemu dengan dokter militer yang telah dipindahkan. Menurut dokter itu, sebenarnya bayi-bayi itu tidak meninggal karena campak. Mereka adalah bayi disabilitas yang kemungkinan tidak ada orang yang mau mengadopsinya. Dan semua bayi-bayi itu memiliki bekas vaksinasi. Yonghan baru ingat saat di panti asuhan, ada anak panti yang berkata jika mereka akan divaksin. Yonghan lalu menyuruh Gyonghan dan juga Sangsu untuk pergi ke klinik tersebut. Sementara, Yonghan dan Hojong kemudian mengintai penjual kosmetik itu lagi. Karena ia perlu uang, penjual kosmetik itu pun menculik seorang bayi dan langsung menyerahkannya kepada seseorang. Saat mereka memergokinya, orang itu berhasil kabur. Sementara penjual kosmetik itu pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Ia memberitahukan sebenarnya ia tidak mengenal dengan orang tersebut. Hanya saja, ia akan diberi banyak uang jika ia berhasil membawakan bayi kepadanya. 30년 동안 깜빵에서 썩는 거야. Sementara Hojong dan Gyonghan pergi ke klinik tempat para anak-anak panti asuhan divaksin. Saat tahu jika polisi mencarinya, dokter itu berniat untuk kabur. Ternyata vaksin yang diberikan bukan vaksin biasa dan dokter itu diperintahkan untuk memilah anak-anak yang cacat atau tidak. Setelah bukti-bukti terkumpul, mereka lalu mendatangi panti dan menggeledah isinya. Di sana, mereka menangkap sekretaris Gemjo, sementara Ibu Gemjo sendiri tengah menghadiri rapat ibu-ibu liberal di pemerintahan. Lalu mereka menemukan tempat di bawah tanah, tempat di mana anak-anak bayi itu dibunuh. Di mana di sana, bayi-bayi itu dibunuh dengan cara menghirup bara dari pemanas ruangan yang sengaja dibocorkan. Yonghan kemudian menjemput Ibu Gemjo di kantor pemerintahan. Mereka menjemputnya secara paksa dan langsung membawa Ibu Gemjo ke kantor polisi. 니들 감당할 수 있겠어? 이제 얘기하시죠. Saat di kantor polisi, sang sekretaris dan sopir mengaku jika mereka berdua adalah dalang di balik penculikan dan pembunuhan bayi-bayi tersebut. Sementara, sang pemilik panti tidak mengetahui apa-apa. Mereka berdua bersikeras menyalahkan diri mereka agar Gemjo tidak dihukum. Setelah diselidiki, ternyata sekretaris dan supir Ibu Gemjo juga pernah bekerja di Akademi Sinkwang dan mereka pemuja Ibu Gemjo. Pada saat itu, Kepala Choi datang dan langsung membebaskan Ibu Gemjo. Ia meminta maaf, tidak mengetahui jika anak buahnya malah bertindak seenaknya. Ibu Gemjo meminta kepada Kepala Choi untuk memecat Yonghan dan kawan-kawannya karena mereka sangat tidak kompeten dan kali ini Ibu Gemjo tidak akan memaafkan mereka lagi. Tiba-tiba, malam itu mereka kedatangan pemimpin perkumpulan wanita liberal dari pemerintahan yang khawatir kepada Gemjo. Mereka lalu pergi ke kantor Kepala Choi dan tiba-tiba saja seorang anak kecil datang dari panti setelah dijemput oleh Sangsu. Di depan semua orang, anak kecil itu berkata jika yang membunuh bayi-bayi itu adalah Ibu Gemjo sendiri. 애들이 많길래 몇 명인지 세봤는데 Anak kecil itu berkata jika ia melihatnya sendiri jika Ibu Gemjo memarahi anak buahnya karena sudah menculik anak-anak yang cacat dan ingin memusnahkan mereka semua dengan cara membuka pipa bara api agar anak-anak bayi itu mati. Gemjo tentu saja tidak mau mengaku. Menurutnya, anak kecil itu sedang dicuci otaknya oleh kepolisian dan berbohong. Tapi, anak itu berkata jika luka di tangan Gemjo adalah buktinya karena ketika membuka pipa itu, tangannya terluka dan kemudian pemimpin wanita itu langsung menarik tangan Gemjo dan di sana terlihat luka yang diceritakan oleh anak kecil itu. Pemimpin wanita itu pun kecewa kepada Gemjo. Ia tidak mau lagi melihat Gemjo dan memutuskan untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Gemjo pun akhirnya ditangkap dan karena ia masih tidak terima, ia lalu mengatai anak kecil itu dan juga para polisi yang ada di sana dengan kata-kata kasar. Ternyata sebelumnya, Sangsu mencoba berbicara kepada anak kecil itu. Ia tahu jika anak itu sering dipukuli di panti dan takut untuk melaporkannya kepada siapapun. Sangsu juga bilang dulu saat ia di panti, ia juga anak yang lemah, sehingga ia hanya bisa menggigit jika ada orang yang mengganggunya. Barulah anak kecil itu memberitahukan apa yang terjadi di dalam panti asuhan ini. Tim 1 bangga kepada Sangsu, namun Sangsu tidak bisa bangga kepada dirinya sendiri karena ia telah gagal menyelamatkan ke-10 bayi tidak berdosa itu, di mana
salah satunya adalah Kim Jung-woo. Jika saja kepolisian bisa lebih cepat bertindak, mungkin Jung-woo dan bayi-bayi lainnya masih bisa selamat. Singkat cerita, mereka lalu mengadakan upacara kematian untuk ke-10 bayi-bayi itu dan ditemani oleh para orang tua korban, dan semoga mereka semua beristirahat dengan tenang. Sementara itu, adegan beralih pada masa lalu Yonghwan, di mana pada saat ia masih menjadi militer sewaktu masih muda, ia dipaksa untuk menembaki para wanita yang tidak bersalah, dan sampai sekarang, Yonghwan masih sering memimpikan masa lalunya yang buruk itu. Suatu malam, Yonghwan pulang bersama Haeju. Ia lalu menanyakan tentang perkembangan Sungcheol yang kini belajar bersama Namsil. Menurut Haeju, Sungcheol belajar dengan sangat giat. Lalu tiba-tiba ada polisi malam yang sedang berjaga. Haeju kemudian mengajak Yonghwan untuk kabur karena jika mereka tertangkap, maka jam malam mereka akan dikurangi. Yonghwan juga seorang polisi, tapi ia berpura-pura tidak membawa kartu identitasnya agar bisa terus bersama Haeju. Mereka pun bersembunyi di sebuah gang sempit. Di sana, Yonghwan tidak mau melewatkan kesempatan ini agar bisa terus bersama dengan wanita pujaannya itu. Sementara itu, di lain tempat di dalam pasar Jeonnam di mana semua toko sudah tutup, Sungcheol ditemukan tiba-tiba tergeletak tidak sadarkan diri.